Memboyong banyak pemain timnas, Mark Klok, Eliano Reinders hingga Tom Haye, merekrut striker kawakan William Barros, membeli mantan bek Como Federico Barba, bahkan yang terbaru, mendatangkan ex-pemain PSG Layvin Kurzawa. Persib Bandung menjelma semacam miniatur Manchester City di Liga Indonesia. Nama-nama tadi jelas bukan pemain murahan. Banyak dari mereka bahkan bergaji tinggi. Setiap musim, Bobotoh selalu melihat pertunjukan tim kesayangan yang sibuk di bursa transfer. Menariknya, meski sering jor-joran di bursa transfer, tak ada berita Persib bangkrut atau kekurangan uang dan tak bisa membayar gaji pemain. Ini yang kalian mungkin tidak tahu. Di balik itu semua ternyata ada sebuah sistem yang gak semua klub Liga Indonesia bisa lakukan. Video ini bukan tentang euforia Persib semata, ini tentang sebuah pondasi, tentang bagaimana Persib membangun diri sebagai klub paling sehat di Indonesia, terutama dari segi finansial. Sebagai juara bertahan, musim ini Maung Bandung banyak kedatangan pemain baru, mulai dari bejibun pemain asing sampai pemain diaspora ternama. Mendatangkan mereka tentu nggak murah. Manajemen Pangeran Biru juga harus memutar otak untuk memikirkan gaji serta bonus para pemain hebat tersebut. Banyak fans berpikir jika hadiah dari juara liga bisa jadi solusi, tapi nyatanya nominal uang hadiah juara liga nggak sebesar yang dibayangkan. Musim lalu Persib juara liga membawa pulang total 7,5 miliar rupiah. Angka yang terbilang besar, tapi ternyata nggak cukup untuk membiayai hidup Persib selama satu musim. Sebab dalam satu musim kompetisi, manajemen Maung Bandung harus membayar gaji pemain, staf, biaya operasional, bonus, dan biaya logistik. Semua itu angkanya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Belum lagi denda. Musim lalu kebetulan Persib banyak dikenai denda, baik itu oleh Komisi Disiplin PSSI maupun AFC. Totalnya nggak main-main, mencapai 1,3 miliar rupiah. Artinya jika dinalar, uang hadiah juara itu nggak ada apa-apanya. Lalu bagaimana dong cara Persib menambal biaya itu semua? Jawabannya ada pada diversifikasi pendapatan. Persib nggak hidup dari satu keran pendapatan saja. Pendapatan mereka juga datang dari tiket pertandingan, merchandise, sponsor, dan kemitraan besar. Kalian yang punya jersey Persib pasti identik dengan logo-logo sponsor yang merebak. Nah, itulah nafas dari kehidupan Persib selama ini. Bobotoh pasti masih ingat, di bulan Agustus lalu Persib secara transparan dan terbuka mengumumkan 12 sponsor utama mereka. Dari 12 mitra tersebut, 8 diantaranya bahkan merupakan partner yang melanjutkan komitmen dari musim sebelumnya. Brand Indofood dan Kopi ABC contohnya. Indofood sudah jadi sponsor Maung Bandung dari 2015, sementara Kopi ABC sudah sejak 2013. Sementara di musim ini ada 4 partner baru yang masuk, seperti Kelme, Bank BTN, Kompipar hingga Gopay. Jika ditotal, kapitalisasi pasar dari hadirnya 12 sponsor tersebut mencapai 92,9 triliun rupiah. Gila bukan? Tapi mendapat kepercayaan sponsor selama bertahun-tahun bukan suatu hal yang mudah. Butuh kerja keras untuk meyakinkan mereka. Lalu apa alasan para sponsor begitu percaya pada Persib? Basis penggemar dan prestasi jadi salah satu jawabannya. Basis penggemar Maung Bandung sangatlah besar. Bayangkan saja berapa banyak bobotoh di Jawa Barat yang notabene provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia itu. Ini belum ditambah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika ditotal, fans Persib itu mungkin bisa mencapai puluhan juta. Hal itu paling tidak tercermin dari akun medsos mereka seperti Instagram. Jumlah followers per 23 Januari 2026 ini mencapai 9,4 juta. Jumlah itu juga tertinggi daripada klub Indonesia manapun. Jika dibandingkan klub-klub di Asia, mereka hanya kalah dari followers Al Nassr dan Al Hilal. Pengikut Persib bahkan lebih banyak dari bek termahal yang pernah dibeli MU, Harry Maguire.
Basis penggemar yang sebesar itu jelas menjadi kolam menggiurkan bagi para sponsor. Mereka pasti ngiler untuk berinvestasi di Persib. Sudah begitu, prestasi Pangeran Biru juga nggak kaleng-kaleng. Back-to-back juara Liga serta tampil memukau di kejuaraan Asia membuat exposure Persib jadi makin besar. Itu belum termasuk kedatangan bintang-bintang ternama seperti Tom Haye, Eliano Reinders, bahkan Levin Kurzawa. Hal tersebut tentu jadi daya tarik tersendiri untuk menaikkan exposure. Itulah mengapa pihak sponsor jadi makin nyaman berinvestasi di Persib. Sudah dipercaya banyak sponsor dengan total nilai yang fantastis, Persib ternyata masih saja mendapatkan berkah tambahan musim ini. Tampil memukau di ajang Liga Champions Asia. Bukan sekedar euforia kebanggaan, melainkan sebagai mesin pencetak uang bagi Persib. Tampil di SEL 2 musim ini membuat Persib kini sudah mengantongi dana segar mencapai 12,4 miliar rupiah. Rinciannya jelas, uang partisipasi fase grup total 4,9 miliar, subsidi perjalanan tandang total 2,5 miliar rupiah, bonus performa menang dan seri total 3,7 miliar rupiah, serta bonus lolos ke 16 besar sekitar 1,3 miliar rupiah. Belum lagi jika lolos perempat final, semifinal atau final. Bakal tambah cuan tuh Persib. Melihat angka itu tentu jauh lebih besar dibanding hadiah dari juara Liga. Inilah salah satu alasan kenapa Persib bisa stabil secara keuangan hingga sekarang. Mereka nggak hanya mengandalkan trofi saja, melainkan arus pendapatan yang berlapis. Pendapatan dari berbagai arah itulah yang nantinya digunakan untuk menutupi biaya gaji pemain, staf, bonus, serta operasional. Setelah kita tahu dari mana Persib memperoleh uang, kini pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mengendalikan atau mengelola dana ini?